Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. وأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah, bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang tak bergelar tak panggil nama, yang bergelar tak sebut gelar, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang tentu mendapatkan kemuliaan dari Allah sehingga digerakkan hati datang ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan semua kebaikan, semua keutamaan yang dijanjikan bagi siapapun yang mengabulkan undangan Allah, insyaallah kita dapatkan. Khususnya tambahan nikmat atas syukur yang kita berikan atau yang kita lakukan, atau tambahan ilmu yang karenanya kita bertemu, atau dikuranginya dosa karena setiap yang hadir dikatakan kepadanya qumu maghfuran lakum, dan dinaikkan, ditingkatkan derajat kita karena menuju rumah Allah, mengangkat dan meninggikan derajat kita. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan majelis ini juga tak henti-hentinya mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu harapan kita dengan banyak bersalawat dan salam, doa kita cepat dikabulkan, dan di akhirat mudah-mudahan kita bergembira dan berbahagia mendapatkan syafaat dari sang Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kembali kita mempelajari sekelumit tentang sejarah dan mutiara-mutiara kata dari imam yang senantiasa kita kagumi, kita ta'zim, imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, melalui kitab yang ditulis oleh imam, anak dari seorang imam, yaitu Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibnu Al-Munzir Al-Handhari, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ma'asyir kiram, masih atau sampai dalam bab qaulus Syafi'i fit talab. Qaulu Asy-Syafi'i fit talab, yaitu tentang ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah dan pendapatnya serta kedudukannya dalam talabul ilmi, dalam untuk ilmu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, berkata rawi al-kitab akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan. Abul Hasan adalah perawi dari
Abdurrahman ibn Abi Hatim, yaitu Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abdurrahman atau amba'ana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, yaitu penulis sendiri, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Handali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala wa sami'tu Muhammad ibn al-Fadl al-Bazzaz, saya mendengar Muhammad ibn al-Fadl al-Bazzaz, yaitu Muhammad ibn al-Fadl al-Bazzaz ibn Quraid Abu Bakar al-Bazzaz. Qala sami'tu abi yaqul, saya mendengar ayahku mengatakan, yaitu al-Fadl ibn Quraid al-Bazzaz mengatakan, hajajtu ma'a Ahmad bin Hanbal, saya pergi haji sama dengan Ahmad ibn Hanbal, haji bersama Imam Ahmad. Tapi kalau dia tidak bilang imam, karena kawan sejawatnya, bersama Ahmad bin Hanbal, itu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani, salah satu dari a'immatul Islam bila munaza'ah, yaitu imam yang keempat di antara fuqaha al-arba'ah, imam mazhab yang empat. Nah, yang hafalan hadisnya adalah di atas rata-rata 1000 hadis, 1000 hadis. Nah, qala wa nazaltu fi makanin wahidin ma'ahu, dan juga satu hotel dengan satu tempat tinggal, jadi satu maktab, kalau sekarang maktab istilahnya ya, semaktab dengannya. Au fi darin, yakni di Makkah, atau satu rumah di Makkah. Memang dari dulu rumah-rumah orang Makkah selalu ditempati oleh para jemaah. Sejak zaman jahiliyah lagi, kalau musim haji, rumah-rumah orang Makkah itu ditempati baik sebagai tamu ataupun disewakan. Ada yang menyewakan, ada yang mengikhlaskan, atau sewa seikhlasnya. Ingat definisi seikhlasnya, bahasa kita pasti sedikit. Iya kan? Bahasa kita seikhlasnya mesti sedikit. Jadi orang semakin ikhlas, gajinya semakin sedikit. Kalau di sisi Allah semakin ikhlas, gajinya semakin banyak. Nah, jadi oleh sebab itu kalau dengan manusia jangan bilang seikhlasnya, sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin. Saya tinggal serumah dengannya. Wa kharaja Abu Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal, bakiran. Ahmad keluar, Abu Abdullah, Imam Ahmad disebut dengan Abu Abdullah, itu kunyahnya, keluar pagi-pagi, artinya cepat. Subhanallah. Wa kharajtu ana ba'dah, sedangkan saya keluar setelahnya, artinya Imam Ahmad lebih dahulu. Begitulah orang-orang yang para a'immah, para penuntut ilmu, mereka selalu lebih awal. Nah, lebih awal. Siapa yang lebih awal, maka Allah majukan. Siapa yang biasa terlambat, pasti dilambatkan terus. Jadi itu kaum muslimin, dalam hadis sebutkan, la yazalu rijalu yatakhallafun aw yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Orang yang terbiasa terlambat, maka akan Allah lambatkan. Maka berusaha kita untuk selalu lebih awal dan lebih cepat. Karena jadi kebiasaan. Kalau sudah biasa melambat-lambatkan jadi kebiasaan. Maka Imam Ahmad rahimahullah kharaja bakiran, lebih awal atau lebih pagi. Wa kharajtu ana ba'dah, sedangkan saya keluar setelahnya. Falamma shallaitu subha, selesai salat subuh, berarti kajian atau salat subuh. Falamma shallaitu subha durtul masjid, selesai salat subuh saya berkeliling di masjid. Berkeliling di masjid. Untuk apa? Mencari di mana Imam Ahmad. Di mana Imam Ahmad? Karena dia ingin hadir di tempat yang dipilih oleh Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad pasti memilih yang paling yang paling banyak menyenangkannya.
Yang paling banyak ilmunya. Yang paling banyak ilmunya. Naam. Faji'tu ila majlis Sufyan. Lalu saya datangi, jangan-jangan dia ada di majlis Sufyan ibn Uyainah. Karena Sufyan ibn Uyainah adalah ulama besar Mekah yang terkenal di mana-mana. Ya, orang sengaja datang ke Mekah, kemana? Ke Mekah, ketemu Syekh Sufyan bin Uyainah. Itulah lebih kurang. Kalau orang misalnya datang, misalnya kalau dulu misalnya ke Jordan, orang ketemu siapa? Syekh Al-Albani misalnya. Pergi ke Arab Saudi ketemu Syekh bin Baz, Utsaimin dan sebagainya kan. Kalau pergi ke mana lagi? Jadi dia itu jadi tujuan orang menuntut ilmu. Kalau dulu misalnya di Jakarta kemana? Ke Kebayoran Baru. Di mana itu? Tempat Buya Hamka misalnya dulu. Jadi orang banyak pergi belajar. Jadi Syekh Sufyan bin Uyainah adalah tujuan para penuntut ilmu. Coba orang-orang dari jauh, dari Baghdad sana, dari Kufah, dari Basrah, dari bahkan dari Bukhara, dari Nisabur, dari Rusia, mereka datang sengaja menuntut ilmu di samping pergi haji atau umrah dan terselip di situ hendak berjumpa dengan Sufyan bin Uyainah. Jadi dia bintangnya. Nah, tentu dicarinya ke situ. Faji'tu ila majlis Sufyan bin Uyainah. Lalu saya cari dia di tempat atau datangi majlis Sufyan bin Uyainah. Wa kuntu aduru majlisan. Nggak ketemu, akhirnya saya berjalan dari satu majlis ke majlis lain, karena Masjidil Haram memang dari dulu kaum muslimin dan sampai hari ini menjadi tempat halaqatul ilm, yaitu banyak diisi dengan halaqah ilmu sampai hari ini. Jadi makanya rugi kalau kita pergi tidak belajar dengan para masyayikh di sana. Cuman sayangnya awak tak pandai bahasa Arab. Watakanang pun amu dulu masuk darunnya. Waktu bagi umum kami ya, iya kan? Kalau gini alhamdulillah pun tak masuk pondok. Kalau gini pondok banyak. Kalau masuk dulu kan cik darunnya kan? Itu terkanang dia pun tak masuk darun dulu. Masuk darun ngelatih kan? Kalau gini alhamdulillah di Kampar menjamur banyak pondok pesantren. Makanya insyaallah tak ada alasan untuk tidak pandai bahasa Arab dulu. Ya, ayah pun bisa bayar belajarnya saya. Kalau di Utsaimin boleh apa belajarnya? Boleh. Ada masalah. Ini kaum muslimin dan muslimat. Sekarang dimanapun ada tempat kita belajar. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai hari ini di Masjidil Haram, Masjid Nabawi masih ada orang-orang para ulama yang mengajarkan ilmu. Tapi alhamdulillah di hari-hari belakangan atau tahun-tahun belakangan ini, alhamdulillah ada majlis-majlis dengan bahasa berbagai bahasa dunia, seperti ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Perancis, ada bahasa Indonesia, dan ada bahasa Urdu, bahasa Indonesia dulu ada juga di Makkah dulu. Ya, yang saya temukan dulu di Makkah misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili itu dengan bahasa Indonesia, atau Syekh Musa Bugis. Ada Syekh Musa Bugis, ada Abdul Qadir Al-Mandili dan sebagainya. Nah, kemudian di Madinah hari ini alhamdulillah ada Syekh kita, Tuan Guru Dr. Ariful Bahri di pintu 21 ya. Assalamualaikum Bang. Dari 21 bisa, salam boleh, bisa 6. 20 bisa. Nomor 1 berbisa, tapi jauh katanya. Jauh nah. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, rugi kalau kita pergi tidak menuntut ilmu, karena sebaik-baik zikir adalah majlis ilmu. Nah, maka disebut ini sebagai majlis zikir yang dibanggakan di sisi Allah di depan para malaikat. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu aduru majlisan, saya cari dari satu majlis ke majlis yang lain. Di mana Imam Ahmad, subhanallah, talaban li Abi Abdillah, yani Ahmad bin Hanbal, untuk mencari Ahmad bin Hanbal karena dia duluan pergi tadi. Nah, hatta wajadtu Ahmad bin Hanbal inda syabin a'rabi.
sampai saya temukan dia belajar di depan atau kepada seorang pemuda Badui pula tuh. Gayanya gaya orang Badui, padahal dia bukan Badui. Imam Syafi'i rahimahullah taala, karena dia pertama barangkali dilihatnya seperti gaya Badui. Nah, padahal Imam Syafi'i bukan orang Badui, dia adalah orang Quraisy. Quraisy adalah suku terpandang di Makkah dan masuk dari Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk keluarga Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib. Naam, akhu Hashim. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inda syab bin Arabi wa alaihi thiyabun masbughah, memakai pakaian yang dicelup berwarna, pakaian yang berwarna. Jadi disebut dengan masbughah, yang dicelup. Wa ala ra'sihi jummah. Wa ala ra'sihi jummah, dan rambutnya ikal sampai ke pundak. Berarti pendek itu panjang. Sampai ke pundak. Pendek itu panjang. Jadi dikatakan jummah artinya ikal dan sampai panjang sampai ke pundak. Tahu aja bulian panjang apa? Tapi dengan syarat basar dengan syarat basorban. Ini itu kawan tuh, kalau enggak sorban baca aja. Jadi pakai sorban sehingga nampak ancak di siku. Tapi kalau enggak pakai sorban, gabang-gabangnya itu enggak bagus. Gabang atau gelebang, Bu? Sama dua bahasa. Nah, bisa gabang-gabang, bisa bagelebang. Kalau itu sebuahnya galebang. Kalau siko bang, gabang-gabang. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau hampir hilang bahasa itu Ustaz. Tolong dicatat. Jadi dengan rambut sampai ke bahu. Fazahamtuhu. Jadi berarti berambut panjang itu sebenarnya tidak dilarang. Tidak dilarang, tapi tentu saja dengan syarat Nabi sendiri juga rambutnya panjang sampai ke bahu. Cuman di tempat kita kalau rambut panjang kacan, niatnya tidak apa salat mau cara. Tidak apa salat. Tapi kalau lain musajid main, itu bagus itu. Bagus, dan selalu menutup kepala. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Fazahamtuhu hatta qa'adtu 'inda Ahmad bin Hanbal. Akhirnya ramai sekali orang sehingga saya pun ikut meramaikan di situ. Artinya sampai masuk ke majelis itu dan saya duduk di samping Ahmad bin Hanbal. Faqultu ya Abu Abdullah. Saya katakan, wahai Abu Abdullah, tarakta Ibn Uyainah indah. Kamu tinggalkan Ibnu Uyainah, kan syekhnya Mekah hari itu adalah Ibnu Uyainah. Asy-Syafi'i masih anak muda. Dia masih murid Ibnu Uyainah. Masih murid Ibnu Uyainah. Tapi kok bisa engkau tinggalkan majelis syekh pindah ke majelis syekh pindah ke majelis? Subhanallah. Tinggal majelis syekhnya pindah ke majelis muridnya. Berarti pasti ada sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa alasan Imam Ahmad rahimahullah taala? Faqultu ya apa dia bilang? Faqultu ya Aba Abdullah tarakta Uyainah, kamu tinggal ke Ibnu Uyainah indahu, padahal dia punya sanad tinggi Az-Zuhri, padahal dia dari Az-Zuhri. Coba tuan-tuan lihat bagaimana kalau antum duduk di majlis Ibnu Uyainah, berapa masa yang terpotong, berapa masa yang tersambung. Ibnu Uyainah wafat 198, Az-Zuhri wafat 124. Coba berapa banyaknya waktu yang dipersingkat oleh kalau kita berguru pada Sufyan bin Uyainah.
1 selompek kurang 1,8 kurang 1,24. 74 tahun. Wah, dosa berantara, tapi Sufyan bin Uyainah menuntut ilmu sejak kecil sehingga dia dapat guru-guru sangat senior. Ya. Kalau Sufyan Tsauri, ya oke lah karena 161 wafatnya. Kalau ini tidak 198. Wafatnya masih bertemu dengan guru yang wafat 124 Hijriah, yaitu Az-Zuhri. Wa indahu Az-Zuhri wa Amr bin Dinar, juga Amr bin Dinar. Subhanallah, ini dua tabi'in yang lalu puluh yang menjadi poros perpustakaan sanad. Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar di Makkah. Nah lupa, lupa tu anda konsentrasi orang lah lupa. Hanya memang dia tidak konsentrasi itu lupa tu. Konsentrasi ke Imam Syafi'i. Iyalah, dapur dah topik nak. Jadi kamu tinggalkan majlis siapa tadi? Ibnu Uyainah, padahal bisa menyambungkan kita dengan Az-Zuhri. Sah? Padahal kalau melalui Syafi'i sampai ke Zuhri melalui dua guru. Sah? Sekarang langsung. Dan itu dicari oleh ahli hadis. Karena sanad semakin sedikit, rantaian perawinya semakin sedikit pula kemungkinan dhaifnya. Semakin condantai. Kalau semakin panjang semakin muwafutwi, tapi kalau semakin pendek semakin kokoh. Nah, apalagi yang tidak ada samur. Adalah tak samur. Ada orang kekuatan 20 kilo, ada orang tak tolong mangke dia 2 kilo. Itu dia walaupun sepanjang lu 20 kilo sudah tiba dia tinggi 2 kilo. Anda hilang kekuatan lain tu deh. Makanya sanad walaupun syekh sih di atas, tapi ada satu yang dhaif, maka hadisnya menjadi dhaif. Maka heranlah siapa Muhammad ayah daripada Muhammad ibn Fadl ibn Qarid al-Bazzaz tadi. Kau tinggalkan Sufyan bin Uyainah, padahal dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Amr bin Dinar, dari Ziyad bin Ilaqah, juga seorang tabi'in, Ziyad bin Ilaqah al-Kufi, wa tabi'un, dan masih banyak tabi'in lainnya yang merupakan guru Sufyan bin Uyainah. Naam. Mallahu bihi alim, yang hanya Allah yang mengetahui. Faqala li uskut. Dia katakan diam kamu. Fa in fataka hadithun bi'ulu, andainya kau tak dapat hadis dengan sanad yang tinggi, yaitu sedikit perantaranya, tajiduhu binuzul, kau dapatkan sanad yang nazil, yaitu yang lebih banyak rantaiannya. Artinya kalau kau tak bisa dapatkan hadis, hadis melalui Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, engkau bisa juga mendapatkan hadis dari Syafi'i, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri. Itu maknanya. Kalau tidak dapat langsung dari Ibnu Uyainah ke Zuhri, bisa dari Syafi'i ke Ibnu Uyainah ke Zuhri atau yang lain. Tetapi katanya la yadurruka fi dinik, ini tidak berpengaruh pada agamamu. Sawaan baik hadisnya antara kita dengan Nabi 3 orang atau antara kita dengan Nabi 10 orang, asal sahih, ada pengaruhnya? Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Asal sahih tidak ada pengaruhnya. Tetapi kalau ini, tidak ada pengaruhnya pada agamu dan pada pemahamanmu. Ya, pemahaman kan tidak bertukar dia. Nah, wa in fataka amru hadzal fata, andainya urusan atau ilmu pemuda ini, yakni Asy-Syafi'i, kalau kau tak dapatkan, akhafu alla tajidahu ila yaumil qiyamah, saya khawatir kau tak akan dapat lagi sampai hari kiamat. Karena memang beda yang kita ambil pemahaman langsung dari syekh
dengan yang kita dengarkan dari orang dari syekh. Tidak sama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah kan ya. Saya coba dongon dari syekh langsung tu dongon dari orang lain dari syekh sama? Tidak sama. Ini memang terpapus sih kacau lama dah. Iya. Paham ya? Kalau duduk di majlis Syekh Fulan misalnya, kalau ambo misalnya di Madinah, duduk dengan majlis Syekh Atiyah Muhammad Salim, Faqihul Madinah zamannya, atau dengan Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti yang sekarang jadi anggota Majelis Ulama Besar Arab Saudi. Mereka muda, kalau setia orang tua. Duduk di majlis yang lain akan beda rasanya dengan langsung duduk di majlis mereka langsung. Atau kita dengarkan dari murid-murid mereka. Murid-murid mereka pasti membawakan pemahaman yang sama karena dia dapat dari syekhnya. Misalnya kita ambil dari murid Syekh Atiyah Salim, atau kita ambil dari murid Syekh Muhammad bin Muhammad Asy-Shinqiti rahimahumullah jami'an wa hafdzal baqi minhum. Andai kita ambil dari yang lain dari mereka akan terasa beda. Subhanallah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Maka kita Ahmad, andainya kau tak dapat hadis dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, kau bisa dapat dari hadis yang dari rawi yang lain. Mungkin dari bukan dari Sufyan bin Uyainah, tapi mungkin dari syekh yang lain sampai ke Az-Zuhri, misalnya Abdurrahman Ibn Mahdi atau dari Malik misalnya. Tapi kalau pemahaman yang diberikan oleh Al-Fatah Syekh yang muda ini, itu Imam Asy-Syafi'i, kalau kau tak dapat mungkin sampai kiamat tak dapat lagi. Nah, ma ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillah min hadzal fatal Qurashi. Saya tak pernah melihat seseorang pemuda yang lebih faqih, yang lebih paham Al-Quran melebihi pemuda Quraisy ini. Ya, wajarnya Imam Ahmad kan, dia sebab gurunya sudah ratusan orang, ulama-ulama besar. Dia gurunya kan tadi Sufyan bin Uyainah, seorang faqih, ulama fikih besar. Ya sah? Di antara gurunya adalah Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ulama besar. Abdurrahman ibn Mahdi, faqihnya Basrah dan muhaddisnya. Dia juga berguru sama gurunya Imam Asy-Syafi'i, Waqi' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi. Dia berseguru pula atau berkawan dengan Ishaq ibn Rahawai. Ya, Ishaq bin Rahuya dan lain-lainnya, ulama-ulama, bukan ulama kaleng-kaleng ya, tapi ada ulama kaleng-kaleng. Ini karena istilah sekarang, mohon maaf ya, ulama orang sekarang auzubillah ya, tidak menghormati ulamanya luar biasa, ulama kaleng-kaleng. Iya, masa ulama antum sebut ulama kaleng karena mungkin banyak yang dikalengkan, mohon Allah musta'an. Jadi banyak yang tak ulama tapi mendedikasikan diri sebagai ulama, itu yang masalahnya. Atau ulama tapi tidak seperti ulama amalnya atau cara hidupnya, cara dia memperlakukan agama. Ada orang berilmu tinggi tetapi antara orang berilmu dengan dia dalam menerapkan agama tidak berbeda. Allah musta'an. Itu ujian pula bagi orang-orang yang berilmu. Nah, kadang-kadang kita jauh kalah oleh orang-orang yang tidak berilmu. Orang berilmu sibuk, orang tidak berilmu beramal. Allah musta'an. Fala haula wala quwata illa billah. Lalu katanya, qultu ma ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillah min hadzal fatal Qurashi. Saya tak pernah melihat seorang anak muda yang lebih faqih dalam masalah kitabullah melebihi pemuda Quraisy ini, yaitu Imam Asy-Syafi'i, karena memang masih sangat muda. Dan Imam Syafi'i meninggal juga umurnya masih relatif muda. Berapa umurnya meninggal? 54 tahun. Nah, kalau sampai umurnya sepanjang umur Imam Syafi'i 1 tahun, Leo boleh?
jangan sampai tidak hadir rugi. Kan itu makanya kan minyak istilah Imam Ahmad kalau sampai tidak hadir menyasar gitu. Setahun tinggal ya. Nah, kalau 50 sampai. Tapi mudah-mudahan contoh Sufyan bin Uyainah ndak kan itu kan. Nah, Sufyan bin Uyainah 80 tahun, kalau 80 lama le mah. Janganlah dah dulu sebagian. Ya, yang penting pendek panjang tapi Allah berkahi. Itu yang paling penting, jangan sampai ada waktu yang terbuang. Karena umur itu ada kata-kata takmir, harus ramai, harus berisi, harus dimakmurkan umur itu. Biarlah sekena istirahat tapi berguna, Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi qultu, si Al-Fadl Ibn Quraid tadi mengatakan, siapa orang ini? Oh, ternyata dia belum kenal. Belum kenal. Maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad rahimahullah, qala Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimallahu al-jami'. Nah, ini munasabahnya dengan bab qaul Syafi'i fi at-talab. Itu perkataan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, sehingga beliau ini perkataannya didengar dalam ilmu menjadi daya tarik tersendiri sampai orang siap meninggalkan majelis syekh besar untuk duduk di majlis Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang masih muda belia tadi. Oleh sebab itulah terinspirasi dengan perkataan ini, maka kita pun sering hadir di majelis syekh-syekh yang relatif muda tetapi pemahamannya tajam atau lebih luas pembahasannya dari ulama-ulama yang lain. Karena betul lah kata seperti sering diulang-ulang oleh guru kami Syekh Profesor Anis Tahir Al-Indonesi, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Bisa saja kau dapatkan di dalam sungai yang tak kau dapatkan di dalam lautan yang luas. Kalau dihitung ilmu, mungkin Ibnu Uyainah waktu itu lebih luas ilmunya dibanding Imam Asy-Syafi'i. Hadisnya lebih banyak. Cuman ketajaman analisanya tidak didapatkan pada Ibnu Uyainah. Ya, itu yang kami rasakan ketika menuntut ilmu. Guru kita macam-macam nih. Guru ini profesor doktor, ini belum selesai doktor, tapi belajar dengan yang ini lebih mengerti daripada belajar dengan yang sudah profesor. Nah, sehingga sang profesor pun duduk di majelis muridnya. Nah, itu yang sering saya dapatkan. Profesor duduk di majelis muridnya. Kenapa? Kalau merujuk kepada Imam Ahmad dulu, ya, Imam Ahmad hadir di majelisnya 30.000 orang kadang. 2/3 itu tidak mencatat, hanya ingin melihat bagaimana adabnya Imam Ahmad. Dan ini yang kami dapatkan di majelis guru. Di antara guru-guru rata-rata punya adab yang tinggi, tapi yang paling menonjol di antara adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah taala. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, memang Allah berikan kelebihan pada orang karena bukan dibuat-buat. Memang begitulah sajiyah akhlak yang Allah berikan padanya. Ya, sampai pernah anda ceritakan kepada bapak dan ibu di sini, dia sholat di Masjid Qiblatain, ya, dah selesai zikir, tiba-tiba berdiri. Ternyata ada mahasiswa orang dari Afrika yang terlambat dan belum selesai sholatnya. Sampai Syekh mengatakan dalam hatinya, jangan-jangan anak ini sengaja sholat di samping saya karena ada sesuatu yang dia inginkan. Akhirnya dia duduk kembali. Dia berdiri, dia mau pergi, akhirnya duduk kembali sampai anak itu selesai sholat, dan ternyata tidak perlu apa-apa baru beliau pergi. Ada anjuran itu nyum? Nona ada lainnya. Nah, kau pastilah minta biti lagi nyanyi lah pelai dia kan enggak. Nah, begitulah. Ini adab fi qimmah. Orang sibuk tapi bisa dia lakukan. Awak kadang alasan sibuk, kadang banyak kewajiban yang tidak diberikan.
Kan tidak ada salah beliau nak pergi dulu. Beliau kan juga punya waktu yang berharga, nak pergi kajian, nak pergi mengajar dan urusan lain dan sebagainya. Dan yang paling terkenal juga beliau sangat berbakti pada ibunya. Berbakti pada ibunya sampai-sampai beliau melambatkan menikah karena berbakti pada ibunya. Hafizahullah. Ini di antara kelebihan. Dan yang lain banyak kelebihan. Tapi kita kan melihat, dan itu kadang-kadang seperti kata ulama dulu, kunna nata'allamu min adabihi qabla qawlihi. Nah, kami belajar dari adabnya, dari perbuatannya sebelum belajar dari ucapannya. Nengok saja. Dan kita lihat pun murid-muridnya pun juga seperti itu. Masuk waktu? Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Saudara. Asyhadu an la ilaha illallah. Saudara. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara. Hayya 'ala shalah. Tahu. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Allahumma rabbana zid wa tatam wa salatu wa qur'an. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah SWT, kita lanjutkan dengan athar yang setelahnya. Qala rawi akhbarana Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi
qala hadatsana Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim qala hadatsana Muhammad ibn Muslim bin Warah Ar-Razi, telah menyampaikan cerita ini kepada kami Muhammad ibn Muslim ibn Warah Ar-Razi, salah satu imam di antara imam hadis. Qala sa'altu Ahmad bin Hanbal, saya bertanya kepada Ahmad ibn Hanbal, qultu ma tara li min al-kutubi an anzura fihi liyaftaha li al-athar ra'ya Malik atau Thawri atau al-Auza'i. Saya tanyakan kepada Ahmad bin Hanbal, menurutmu kitab apa saja yang patut saya pelajari untuk membuka saya memahami al-athar, membukakan saya memahami al-athar. Ra'ya Malik, pendapat Malik kah? Thawri atau Thawri? Malik, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Thawri atau Thawri, Al-Auza'i atau Al-Auza'i. Ini tiga imam besar di masa itu yang menjadi rujukan fatwa kaum muslimin. Ya, kan di semasa dengan Imam Malik ini ada 4 orang yang menjadi rujukan fatwa kaum muslimin di seluruh dunia Islam. Malik di Hijaz, khususnya Madinah, Ats-Tsauri di Irak, Al-Auza'i di Syam, sedangkan yang keempat adalah Al-Laits bin Sa'ad di Mesir. Nah sekarang Muhammad ibn Muslim ibn Warah ini salah satu guru dari Imam An-Nasai, guru dari Imam Muslim dan Ar-Razi dan sebagainya. Beliau ini adalah salah satu imam besar hadis juga. Lalu saya tanyakan pada Ahmad bin Hanbal, kitab-kitab apa saja yang harus saya pelajari supaya memahami asar-asar yang diriwayatkan. Ra'ya Malik, saya pelajari pendapat Imam Malik kah? Al-Thawri atau Ats-Tsauri atau Al-Auza'i atau Al-Auza'i. Ya, Ats-Tsauri Sufyan ibn Sa'id bin Mansur Ats-Tsauri, kemudian Auza'i Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i. Ini pada berdekatan masa mereka. Malik wafat 179, kemudian Ats-Tsauri 161, kemudian Al-Auza'i 175. Faqala li qawlan, lalu Imam Ahmad mengatakan kepadaku suatu perkataan, ujilluhum an azkurazak, saya tidak sampai hati menyampaikan itu. Artinya ini kan penilaian dari Imam Ahmad. Bagi Muhammad bin Muslim bin Warah, dia tidak sanggup mengucapkan kata yang disampaikan oleh Imam Ahmad, entah apa yang disebutkan, tapi artinya kan sekarang kan mengkomparasikan, membandingkan antara imam ini dengan Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Ahmad kan sangat kagum dengan Asy-Syafi'i. Apa sebab? Karena dia berguru langsung pada Asy-Syafi'i. Dia tidak bertemu dengan Imam Malik. Kalau sebab dia bertemu dengan Malik, mungkin lain lagi cerita. Kemudian dia tidak bertemu dengan Ats-Tsauri. Tidak bertemu dengan Ats-Tsauri langsung. Jadi karena Asy-Syafi'i adalah gurunya yang termasuk lama dia belajar kepadanya. Jadi dia sangat mengaguminya. Paham saya? Kalau antum misalnya kalau antum minta kepada saya dari guru-guru di masa antum di Madinah, mana yang paling ini kan itu bukan? Lalu saya bilang ini kelebihannya, ini kekurangannya misalnya. Barangkali itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tapi Syekh tak sanggup menyebutkan itu. Takut salah diartikan. Ini juga bagus bagi kita andainya ada orang menyampaikan kata-kata yang mungkin falatatul lisan, terlepas dari lisannya. Ya, dia tidak maksudkan makna yang sesungguhnya. Ya, misal ada orang mengatakan, misalnya, Syekh bagaimana menurut antum tentang Ustaz Ghafuran ini? Dia Ghafuran tamat darun dunia, misal kan? Tamat darun. Bukan maknanya merendahkan tamat darun, bukan. Paham? Nah, bila kata ini sampai bisa menimbulkan fitnah, tidak usah disebutkan itu. Jelas? Mereka banyak tersinggung saja tamat darun juga, dan tamat darun juga. Kan ya? Contoh lain. Contoh lain. Ada dulu di
Ini cerita, ini kisah nyata, ini terjadi di tempat kita, di Badan Kepegawaian Daerah. Ada kawan kita masuk PNS dengan ijazah LC. Kan LC waktu itu belum dikenal. Bahkan kan baru saja diakui. Dulu lama tidak diakui LC itu oleh orang Indonesia. Bukan karena mutu, tidak. Jole LC pasti lebih pandai masa harap pada SAG. Karena jole itu kan. Cuman masalahnya, iyalah apa istilahnya ya, ego akademisi, ego politis dan sebagainya. Tapi tidak diakui. Jadi ketika masuk pegawai, lulus, tuh pegawai tadi bodoh cito dia boleh di kantin. Aduh seorang tuh si Pulannya kan, ijazah LC-nya, galaunya. Apa LC dong nya? Kawan tak ngerti tapi baca itu juga. LC dah biajinya lah. Buat dia kuliah tu tak tamat dah. Sudah tu baik galau LC. Kawasan di kantin tu ada uang dan comel dapat LC lah. Itu dia. Woi, hati baca itu tu nya. Ada abis kalian tidak Ustaz Buya Mawardi itu LC rojanya. Kan beliau kan doktor LC MA kan itu LC itulah awalnya. Anda ada puai kuliah baru dapat lah, puai kuliah tidak lulus baru dia galau LC nya. Contoh galau tulak tu boleh uang tulak tu. Itulah jadinya tidak ngerti. Tiba-tiba contoh contoh tak agui. Tidak ngerti contoh-contoh apa? Paham. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang ada ucapan-ucapan itu tidak perlu disampaikan. Sebab bisa jadi fitnah tadi. Nah, bukan maknanya merendahkan. Tetapi kalau kalian memang nak ilmu, baik sah, kan itu baik Syafi'i. Misal mungkin tak kan ada wisawat noko-noko atau apa sawit Imam Ahmad ni kan, biasanya sawit nak dulu lah tua misalnya kan, kalau baca kau nak saja oleh, tapi kalau nak joleh nak pasir Syafi'i dia, nya kaum Arab bisa, tapi Syekh Muhammad bin Muslim bin Wara tak sanggup mengungkapkannya, itulah lebih kurang. Apa sebab? Takut salah dipahami. Takut salah dipahami. Itu pelajaran berharga bagi kita. Kalau ada kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, tidak usah disampaikan. Sebab akan merusak hubungan, bukan merusak ilmu, merusak silaturahim di antara kita. Nah, nyamda itu kadang muka sudah awaknya salah artikan. So dia dua-dua dong lah. Sebab sampai ke uzai beda buyanya. Ahmad potangnya kan itu. Padahal Ahmad bukan itu maksudnya. Nah. Faqala li qawlan ujilluhum an adhkur dzak. Lalu dia katakan perkataan yang tak mungkin saya katakan pada diri mereka. Wa qala alaika bisyafi'i. Tapi yang penting alaika bisyafi'i. Kamu mesti belajar pada asy-Syafi'i. Ini yang penting bagi kita. Yang tadi itu tidak perlu. Sah? Nah. Fa innahu aktsaruhum sawaban. Karena ijtihad asy-Syafi'i lebih banyak sawab di antara mereka. Jadi ini yang ijtihadnya, ini ijtihad. Karena kalau yang dalilnya sharih itu tidak ijtihad. Jadi yang ra'yunya paling banyak sahih adalah Imam Asy-Syafi'i dibanding Al-Auza'i, dibanding Imam Malik, dibanding Imam Ats-Tsauri. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab fikih kita akan dapatkan yang ditonjolkan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, lalu ditarjih di antaranya. Ini juga mengajarkan pada kita bahwasanya para ulama itu tidak ada yang memonopoli kebenaran. Itulah makanya para ulama sebut melarang kita taklid, melarang kita bangun benteng-benteng kokoh mazhab. Nah, supaya kita familiar dengan mazhab yang lain. Tak mesti Syafi'i terus. Kau ambil menantu mesti Syafi'i. Payah cik menantu kadang di China mazhab Syafi'i tak ada China kan awak. Kan ya? Ambil beliau di Hanafi boleh jemaah Maliki atau Hambali. Kau mestilah sufi bekoge. Mestilah tariqi. Nah, itu adalah
Ini sebenarnya hal-hal baru, bid'ah baru pula di abad modern yang mewajibkan bermazhab satu saja, senegara loh. Itu belum cara. Mereka kalau undang-undang mereka undang-undang mazhab Syafi'i di Indonesia. Itulah subhanallah. Ada pencetusnya di Timur Tengah, ya, tetapi pendapat ini marjuh. Karena pertama, tidak ada satupun imam mazhab yang menginginkan itu. Tak satupun imam mazhab yang menginginkan kita buat benteng mazhab Syafi'i, benteng mazhab Hanafi, benteng mazhab Maliki, benteng mazhab Hambali. Justru mereka membuka lahannya untuk semua pengikutnya. Kalau kalian sekali pergi ke ladang Syafi'i, tidak opornya Hambali, ya Imam Ahmad. Di sekali pilih kalau kadang Abu Hanifah tidak masalah dah. Kalau di situ contoh subur lah, apa yang situ makan? Ini kadang di kebun Imam Malik ada doyan, ya kan? Di kebun Imam Ahmad wamutan. Di kebun Imam Abu Hanifah ada mangga. Awak sahabi-hobi di mangga. Di kebun Syafi'i tidak ada mangga. Imam Syafi'i buya ada nak paket kebun Imam Abu Hanifah cik mangga. Apailah. Tapi dia mula muda kan itu jen mula mawano pulang ke perlu bentuk dan gas sekali. Kan ancak. Kan tak diberi pagau-pagau depa. Awaklah Cina tapi tak dapat. Tak boleh. Itulah masalahnya. Nyenyo nak menyatukannya tapi merusak umat. Allah musta'an. Baik, jadi kata Imam Syafi'i kata Imam Ahmad rahimahullah taala karena mereka lebih Imam Syafi'i aktsaruhum sawaban, lebih banyak ijtihadnya yang sahih dibanding mereka wa at'abuhum lil athar dan lebih mengikuti athar. Apa athar? Ya hadis dan riwayat dari as-salaf. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah lebih mengikuti sunnah dibanding yang tadi. Mereka kadang-kadang masih berijtihad mungkin karena dalilnya kurang atau belum sampai dan sebagainya. Maka Asy-Syafi'i rahimahullah lebih mengikuti athar. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, asyakku minni, ini keraguan kata Muhammad bin Muslim wara dari saya, apakah perkataannya lebih banyak sawab atau perkataannya lebih mengikuti sunnah. Qultu li Ahmad, lalu saya tanyakan kepada Ahmad, fama tara fi kutub Syafi'i. Nah sekarang saya mau belajar kitab-kitab Asy-Syafi'i. Kitab Syafi'i yang mana? Allati indal Iraqiyin, yaitu yang bermazhab Iraqiyin ketika beliau masih berada di Baghdad. Ahabu ilaika aw allati bi Mesir, atau kitab-kitab yang ditulisnya di Mesir. Karena di mazhab Iraqiyin ini qaulun qadim, adalah pendapat lama. Sedangkan di Mesir qaulun jadid, itu pendapat baru. Jadi imam sendiri saja berubah pendapat, masa awak tak boleh kan bahaya tu kan. Imam Syafi'i sendiri dari pendapatnya di Baghdad dulu berubah sampai di Mesir. Nah, sampai di Mesir. Masa imam boleh berubah, kita pengikutnya tak boleh berubah. Dan imam sendiri menganjurkan kita untuk berubah. Dengan syarat tapi tidak sepanjang berubah, tak berubah pikiran maka sudah berubah mazhab atau berubah pendapat itu boleh. Nah, qala alaika bil kutubil lati wada'aha bi Mesir, sebaiknya engkau memegang kitab-kitab yang ditulisnya di Mesir, itu qaulun jadid. Fa inna wada'a hadhil kutub bil Iraq wa lam yuhkimha, sebab kitab-kitab yang ditulisnya semasa di Irak itu belum direvisinya, belum direvisinya secara profesional. Thumma raja'a ila Mesir, kemudian dia kembali ke Mesir, fa ahkama dzak, lalu tulisannya sudah mulai dia perbaiki dan lebih profesional. Tentu saja seiring dengan perkembangan seseorang, ya buku sekarang ditulis, nanti setelah 10 tahun direvisi kembali, ternyata ada tambahan, ada
perorangan, tidak ada perubahan pendapat, itu biasa. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang namanya manusia itu tidak boleh statis. Manusia itu adalah realistis, manusia itu juga relatif, bisa berubah. Hari ini saya tahu dalil yang sahih menurut saya begini, ternyata setelah saya teliti kembali dalil saya dhaif. Dan itu yang terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka oleh sebab itu, maka Imam Ahmad menyarankan kepada Muhammad bin Muslim bin Warah untuk mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i yang ada di Mesir. Nah, falamma sami'tu zalika min Ahmad bin Hanbal, setelah tatkala saya mendengarkan itu dari Ahmad bin Hanbal, wa kuntu qabla zalika qad azamtu 'ala al-khuruj ila al-balad. Nah, padahal sebelumnya saya sudah berazam untuk keluar ke ila al-balad, wa tahaddatsa bidzalika an-nas, taraktu dzalik wa azamtu 'ala al-ruju' ila Mesir. Awalnya saya ingin keluar dari Mesir, maksudnya negeri Mesir. Wa tahaddatsa bidzalika an-nas, sampai-sampai orang menyesalkan kepergian saya itu. Taraktu dzalik, akhirnya saya tinggalkan azam itu, wa azamtu 'ala ar-ruju' ila Mesir, dan saya berazam kembali ke Mesir. Ini juga berkaitan dengan qaulus Syafi'i fi talabil ilmi, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang mempengaruhi orang dalam menuntut ilmu. Sampai Imam Ahmad meninggalkan majlis Sufyan bin Uyainah. Nah, sekarang Muhammad bin Muslim bin Warah ingin meninggalkan Mesir untuk belajar ke tempat lain, tapi ketika mendengar bahwa alaika bil mazhab Syafi'i, dia kembali ke Mesir untuk belajari kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari murid-muridnya yang banyak di Mesir, di antaranya Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Muazzin, kemudian juga Yunus bin Abdul Ala As-Sadafi, dan lain-lainnya yang di Mesir. Dan alhamdulillah mereka meriwayatkan atau mewariskan ilmu Asy-Syafi'i sampai pada hari ini kita nikmati. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau dan kita di akhirat nanti digabungkan dengannya bersama para nabi, para rasul, para syuhada, dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian kaji kita pada malam hari ini. Naam. Apa tu? Soal niat. Ijtihad. Niatnya. Nah, jadi apa tu? Salat subuh pendek, fajar. Salat sunatnya. Tu. Langsung niat supaya ke masjid. Kita tahu asal fajar ada nih. Ada tokoh ya. Kita dapat tidak salat fajar aja atau di rumahnya gitu. Jadi Datuk lata langsung salat dengan niat tahiyatul masjid. Sudah itu niatnya nak salat fajar. Tuh. Bila lah niat tengah salat. Tang doma niatnya salat tahiyatul masjid. Salat fajar. Atibo pas Allahu Akbar tanian tahiyatul masjid. Ndak apa balik yang pertama lihat. Iya, ndak apa. Sebab akan ada masalah berubah niat dalam salat. Lah bahas potong mah. Kanalah. Lupa tu. Berubah niat dalam salat. Kalau dari salat yang maksudah li zatiha, tidak boleh berubah niat, membatalkan salat. Yaitu niat ratu salat zuhur, sudah itu terkena salat asar, bau baka asar, tidak boleh. Alah. Paham tu? Sebab niat salat itu maksudah
li zatiha. Atau isolah lebih apa? Nah, kemudian kalau diniatkan salat sunat tahiyatul masjid, sudah itu terkadang waktu nak qamat capek, berarti kan tinggal tinggal salat sunat fajar. Maka di saat itu boleh dirubah niatnya ke salat sunat fajar, sebab salat sunat tahiyatul masjid ghairu maqsudatin li dzatiha, dia tidak memerlukan niat khusus. Paham tak? Pahamnya? Tetapi sebaliknya, kalau satu sudah niat solat sunat fajar, sudah itu niat solat tahiyatul masjid, tak boleh. Sebab sunat fajar maksudatun li dzatiha. Allah paham? Lain. Pokoknya pertanyaan Datuk aman. Ya. Hah? Ulang tak berarti ihram dia. Itu lebih selamat. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan. Tetapi wallahu alam, jamaahir penjumhur mengatakan tidak membatalkan salat. Sebab salat ini maksudatul li dzatiha. Jadi ketika berubah niat sama dengan kita membatalkan solat pertama. Paham tuannya? Tak paham. Jadi panjang jadi dia dah. Nan tatuk tadi lah dulu ya. Nan bagi tatuk tadi. Itu kan jual. Baik kan lain ada dulu ketiga guru. Panjang jadi nak. Taib tak apa-apa, baik. Jadi apa tadi yang bersawit lah? Nak lupa jadi ya. Ya, itu Datuk ketika tadi masuk niat solat zuhur, ya zuhur. Lah kasus kedua bang, abang kan orang gitu kok. Lah niat solat asau, misal, ternyata solat zuhur alun. Abau niat zuhur asau kah zuhur? Itu boleh apa tidak? Kan ya? Tak boleh. Sebab apa? Sebab Datuk masuk dengan niat asau. Lah, berarti ketika Datuk pindah ke niat salat zuhur, otomatis yang pertama dibatalkan. Kan ya? Datuk pindah ke zuhur dari asau. Oh, asau lah. Tadi Datuk niat solat asau, kini pindah ke zuhur. Ketika pindah ke zuhur, asau bertawi atau banti? Tak faham. Datuk tanya baik-baik tanya. Lah, ketika Allahu Akbar. Apa niat dan tadi? Asau. Itulah sampai kita baca sampai surat baca surat maya dalam hati terlintik asau zuhur alun dan pindang ke zuhur langsung. Kan itu pertanyaan Datuk? Kan itu pertanyaan Datuk? Nah, ketika pindah ke zuhur otomatis asau banti atau enggak? Bah bocor. Kini betul cara. Atuk ke nak je kini. Sampai di Kinang, atuk tujuan Bukit Tinggi, sah? Abang dong belok ke Petapahan. Jadi ke Bukit Tinggi. Jadi ke Tinggi. Enggak, berarti ke Bukit Tinggi batal atau enggak? Batal. Nah, karena batal tadi, maka perjalanan Datuk itu dimulai di awal dia. Menyambung yang sah dengan di atas yang batal. Allah paham? Allah paham? Jangan masalah dan cakap paham. Sebab apa? Kedua salat itu
maksudatun lidzatiha, mesti diniatkan masing-masing. Sedangkan tahiyatul masjid tidak diniatkan masing-masing. Boleh ditumpangkan ke solat wajib, boleh ditumpangkan ke solat sunat. Alah tu, jalan ya. Kemudian solat hanya ada beberapa suaranya nak dosa lah malam ko ya, tapi yang pertanyaan datuk lah dulu. Jadi pas tadi tahiyatul masjid sudah itu tanya dek takwi abang saya ini capek kamat kan? Capek kamat. Jadi bang sabui beko podo kamat ndak dapat solat sunat fajar, maka atuk pindahkan sunat fajar. Dalam bentuk seperti ini boleh. Apa sebab? Pertama dia sama-sama sunat, yang kedua solat sunat tahiyatul masjid tidak mesti diniatkan tahiyatul masjid. Allah tua? Alhamdulillah. Tapi lah tak jawab kau dua kan? Lah tak jawab kau dua kan? Nya dua orang ampek le dulu le. Tu bahas jam malam kau. Ajian. Ini memang kasusnya jarang terjadi, tapi dibahas oleh para ulama. Alai dulu dia. Iya. Iya kejadian pi jarang. Nah. Ala tua waktu tu lah. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.